Halo semuanya, balik lagi di channel Schwarzer Anime. Di video kali ini, kita akan membahas kelanjutan cerita dari salah satu anime detektif, yaitu Roka no Yusa atau 6 Pahlawan, sesuai dengan request dari salah satu subscriber kita. Untuk kali ini agak beda, karena judulnya bukan spoiler ending kayak video-video kita yang lainnya, melainkan kelanjutan. Karena ada sedikit masalah dengan light novelnya. Kali ini kita bagi jadi 2 part ya, karena lumayan panjang pembahasannya. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita bahas. Seperti biasa, kita breakdown dulu ya semua versinya. Dimulai dari light novelnya. Light novelnya punya 6 volume yang terbit dari tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan 24 Juli 2015. Dan seperti yang udah kita mention tadi, light novelnya ini punya masalah ya, yaitu nggak ada lanjutannya lagi. Jadi novelnya ini stop di volume 6, padahal ceritanya belum tamat. Volume terakhir yang terbit setelah volume 6 itu adalah spin-off pada tanggal 25 Maret 2016 yang menceritakan tentang masa lalu tiap karakter. Setelah itu, sampai sekarang, udah 5 tahun nggak ada kabar lagi tentang volume selanjutnya. Jadi karena seri ini udah ditinggal selama 5 tahunan, kita bahasnya cuma sampai volume 6 aja ya. Lanjut lagi, selain light novel, Roka no Yusa juga dapat adaptasi manga sebanyak 4 volume dan 16 chapter yang terbit dari tanggal 25 Februari 2012 sampai dengan 20 November 2014. Untuk cerita manganya ini cuma sampai ending animenya aja, jadi sama persis ya, nggak perlu kita bahas. Dan terakhir untuk animenya cuma punya 1 season dengan 12 episode, tayang dari 5 Juli 2015 sampai dengan 20 September 2015. Animenya ini hanya mengadaptasi volume 1 dari light novelnya. Ini cukup menarik ya, karena biasanya 1 season atau 12 episode anime itu mengadaptasi 2-4 volume dari light novelnya. Ini juga jadi alasan kenapa pace animenya itu bagus banget, nggak terburu-buru ceritanya. Sekarang masuk ke pembahasan utama. Kita mulai dari volume 2 ya, setelah animenya, di mana kita kedatangan pahlawan ketujuh lainnya selain Nasetania, yaitu Roronia. Nah, jadi genre detektifnya masih berlanjut ya. Oh ya, jadi untuk novel Roka no Yusa, ini ilustrasinya cuma ada dikit aja dari aslinya. Cerita dimulai dengan para pahlawan yang berangkat ke tanah raungan iblis. Selama perjalanan, mereka saling curiga satu sama lain. Ditambah lagi mereka disergap sama salah satu pemimpin tertinggi dari para iblis yang dulunya ngehancurin desanya Adlet dan menciptakan Fremi, yaitu Tegurnu. Fremi kemudian cerita tentang 3 petinggi iblis, yaitu Kargik, Tegurnu, dan Dozu. Jadi fraksi iblis ini dibagi jadi 3 ya. Kargik setia ke dewa iblis, Tegurnu cuma peduli sama kesenangannya sendiri, dan Dozu pengen ngebuat dunia damai, di mana iblis dan manusia hidup berdampingan. Karena hal ini, Dozu diasingkan dari pemimpin iblis. Setelah bertempur sengit dan seimbang, para pahlawan akhirnya memutuskan untuk mundur. Di sini, Mora mulai bertingkah aneh. Sekarang kita flashback ke 3 tahun yang lalu. Ternyata Mora ngebuat kesepakatan dengan Tegurnu, karena anak perempuan Doi, yaitu Senira, disandra sama Tegurnu. Tegurnu menanamkan sebuah cacing parasit di jantung putrinya dan hanya bisa dihilangkan dengan perintahnya Tegurnu untuk menghancurkan diri sendiri. Dan untuk itu, Mora harus ngebunuh salah satu dari 6 pahlawan dalam 22 hari sebelum kebangkitan Majin atau Dewa Iblis. Ini juga jadi alasan kenapa Doi bersikeras pengen ngebunuh Adlet di anime. Saat ngebuat kontrak dengan Tegurnu, Mora dibantu sama Saint of Words atau Saint Perkataan bernama Marmana Keynes dengan kekuatannya agar Tegurnu memegang janjinya dan gak bakal berbohong. Mereka pun bikin 4 perjanjian. Ini kalian baca aja ya, di pause, karena lumayan panjang. Balik ke masa sekarang, akhirnya Mora milih buat ngebunuh Tegurnu. Jadinya gak perlu ngebunuh salah satu pahlawan lainnya. Awalnya Mora naruh harapan ke Adlet buat ngebunuh Tegurnu. Tapi ternyata senjata terkuat Adlet yang bisa ngebunuh semua iblis gagal buat ngebunuh Tegurnu. Sekarang kita balik ke masa sekarang setelah mundur. Tegurnu bilang ke Mora kalau waktu Doi sisa 2 hari. Mora pun berencana buat ngebunuh salah satu pahlawan. Mereka lalu dibagi jadi 2 tim. Mora, Chamo, sama Fremi jaga markas. Sedangkan sisanya pergi buat investigasi lokasi pertempuran tadi. Mora kemudian bikin rencana buat ngebunuh Adlet karena dia yang paling lemah. Mora ngebuat pingsan Chamo dan Fremi, terus manggil Adlet dan Roronoa buat balik ke markas. Sedangkan Goldorf dan Hans disuruh buat ngejar Fremi yang diberitakan kabur. Rencana Mora nggak berjalan mulus, ketika yang datang malah Hans dan Roronia. Hans ngerasa ada yang janggal, jadinya dia tukeran dengan Adlet.
Hans selalu sadar kalau Mora mau nipu mereka, terus mulai bertarung dengan Mora. Setelah hampir kehilangan kaki dan satu ginjalnya, Mora pun berhasil buat ngebunuh Hans. Pas ketika Adelaide dan Goldov balik ke markas. Awalnya yang lain marah dan gak percaya dengan Mora. Tapi Mora nyuruh mereka buat tenang. Mora kemudian nyuruh Roronia, yang adalah Saint Darah, buat ngumpulin semua darah Hans, terus dihidupkan kembali. Jadi rencana aslinya Mora ini ngebuat salah satu pahlawan mati dengan cara palsu, terus putrinya dibebaskan dan minta bantuan Saint Darah buat dihidupkan kembali. Mora sadar kalau Roronia punya bakat hebat sejak dulu, dan Doi dilatih khusus untuk saat ini. Pahlawan yang lain lalu bilang kalau Mora adalah pahlawan yang ketujuh, tapi Adelaide bilang bukan. Adelaide cerita kalau dia tadi nemuin petunjuk tentang wujud asli Tegurnu, yaitu iblis kecil berbentuk buah arah. Tegurnu bisa ngambil alih tubuh iblis lain kalau dia dimakan. Jadi bentuk Tegurnu yang tadi mereka lawan itu cuma boneka ya. Dan itu juga alasan kenapa Tegurnu nggak mati setelah terkena senjata terkuat Adelaide. Karena yang diserang itu cuma boneka, nggak kena tubuh aslinya. Di akhir volume, Putri Mora udah sembuh dan selamat dari parasit. Kita juga dikasih lihat Nasetania yang tiba di tanah raungan iblis dan disambut oleh Dozu, salah satu petinggi iblis. Dan volume 2 pun selesai. Masuk ke volume 3, saat perjalanan, Goldov mendengar suara minta tolong dari Nasetania yang berasal dari helm yang dipakainya. Jadi helm Goldov ini adalah salah satu dari instrumen suci yang efeknya bisa berkomunikasi dengan tuannya, yaitu Nasetania, ketika Doi berada dalam bahaya. Goldov pun pergi buat nyelamatin Nasetania. Setelah Goldov pergi, Nasetania tiba-tiba muncul di hadapan para pahlawan. Mereka pun mulai bertarung. Nasetania bilang kalau Camo akan mati dalam waktu 3 jam. Dan benar aja, tiba-tiba Camo muntah darah. Setelah diperiksa, ternyata ada pedang kecil di perutnya Camo. Nasetania cerita kalau Doi bisa aja ngebunuh Camo pas mereka lagi terjebak di kuil di anime. Cuma belum mau aja. Dan untuk nyelamatin Camo, satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan Nasetania. Di sini Roronoa berhasil buat dapatin sampel darah Nasetania yang ternyata campuran darah dari manusia, iblis, dan lain-lain. Saat pengejaran, Tegurnu tiba-tiba muncul dengan wujud barunya dan mulai cerita kalau generasi Rokano Yusa yang sekarang itu ternyata cuma mainan dari ketiga pemimpin iblis. Jadi 200 tahun yang lalu, ketiga pemimpin ini bikin kompetisi. Siapa yang paling pertama berhasil ngebunuh 3 pahlawan bakal jadi pemimpin mutlak tertinggi di antara mereka bertiga. Yang melanggar perjanjian ini akan mati, karena perjanjian ini disaksikan oleh Saint of Wars generasi terdahulu. Dozu kemudian dapat lambang pahlawan, yang mana Tegurnu sendiri nggak tahu dari mana asalnya. Dozu terus ngasih lambang ini ke Nasetania dan ngirim Doi sebagai pahlawan palsu buat ngebunuh para pahlawan dari dalam. Tapi sayangnya berhasil digagalkan oleh Adelaide di anime. Sedikit info tambahan, jadi saat Dozu dulu diasingkan, Dozu kabur ke dunia manusia. Di sana Dozu membuat organisasi rahasia yang berisikan iblis dan manusia yang sama-sama ingin membuat dunia di mana semua makhluk dapat hidup berdampingan. Keluarga kerajaan Nasetania ikut bergabung jadi anggota. Jadi keluarga Doi dulu itu memang dekat dengan iblis ya, dan Doi berteman dengan Dozu. Dozu mengubah tubuhnya berbentuk anjing dan menyamar jadi peliharaan Nasetania. Dan saat masih kecil itulah mereka saling bertukar pikiran tentang membuat dunia di mana manusia dan iblis dapat hidup dengan damai. Karena rencana Dozu dan Nasetania gagal, mereka pengen berdamai dengan Kargik. Tapi Kargik nggak mau dan mulai ngejar mereka dengan pasukannya. Mereka kabur dan minta bantuan sama Tegurnu. Dengan bayaran ngebunuh Camo, bakal dihitung skor untuk Tegurnu. Jadi kalau Nasetania ngebunuh Camo, hitungannya bakal masuk untuk Tegurnu. Nasetania lalu cerita tentang 2 tahun yang lalu saat Doi pertama kali ketemu dengan Camo dan nanamin sebuah bibit pedang kecil di salah satu monster Camo yang hidup di perutnya. Awalnya Tegurnu mau, tapi kemudian malah ngejebak mereka dan menyandra tubuh asli Nasetania. Oh ya, jadi Nasetania yang di anime dan yang sekarang lagi dikejar sama para pahlawan itu palsu ya, cuma iblis yang punya kemampuan menyamar. Sekarang kita ke sisi Goldov, dia akhirnya ketemu dengan Nasetania yang manggil dia melalui helmnya. Ini Nasetania yang palsu juga ya, alias iblis. Di sana juga ada Dozu yang asli. Tegurnu ternyata nyuruh Dozu buat ngebunuh Goldov bareng Nasetania yang palsu, supaya Goldov jadi ragu-ragu. Goldov berhasil kabur dengan luka parah dan berada di tengah keputusasaan. Dia pun akhirnya ngerti apa yang Adelaide rasakan dulu saat dikejar sendirian di anime. Goldov kemudian pergi buat nyari tubuh asli Nasetania. Goldov akhirnya berhasil buat nemuin tubuh aslinya Nasetania, yang ternyata ada di dalam perut seekor iblis yang bisa menghilang. Para pahlawan yang lain pun kemudian datang. Goldov berhasil buat nyelamatin Nasetania,
terus minta doi buat ngehilangin bibit pedang di perutnya Camo, dan akhirnya keadaan Camo pun membaik. Di akhir volume, mereka ketemu dengan Dozu. Dozu bilang kalau dia tahu gimana caranya nemuin pahlawan ketujuh, yang mana saat ini masih belum diketahui, dan minta mereka beraliansi buat ngalahin Kargik dan Tegurnu. Dozu kemudian cerita kalau 3 tahun yang lalu, dia bertemu dengan Saint of Time atau Saint Waktu bernama Hayuha Precio, dan dikasih lambang pahlawan milik doi, yang mana sekarang ada sama Nasetania. Mereka semua pun kaget, karena Hayuha adalah orang yang ngalahin Dewa Iblis di generasi Rokano Yusa sebelumnya, dan doi diketahui sangat kuat. Jadi ini memang ada 2 pahlawan palsu ya, yang pertama Nasetania, yang kedua masih Misteri. Nah yang Misteri ini adalah pahlawan ketujuh yang utama. Sedikit info tambahan, jadi di volume 3 ini Nasetania pakai armor kelinci baru berwarna hitam. Doi juga kehilangan tangan kirinya oleh Tegurnu saat dikejar. Ya, sampai volume 3 dulu ya untuk video part 1 kelanjutan cerita Rokano Yusa setelah anime. Dan untuk video lanjutan part 2-nya, nanti kalau udah terbit bakal ditaruh di pojok kanan atas seperti biasa. Makasih buat yang udah mampir, sampai jumpa lagi di video part 2.